Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya adalah anak baru di YouTube ini. Nama saya Rara. Hari ini saya mau memberikan tips untuk kalian yang sedang bekerja di suatu perusahaan. Tips seperti apa? Tips untuk menghadapi bos yang galak, bos yang tiap harinya itu memarahi kita. Gimana sih caranya? Apa yang harus kita lakukan? Oke, saya punya tips seperti ini karena saya punya pengalaman pribadi, bukan karena mencontek Google atau pengalaman orang lain. Oke, begini aja, langsung aja ya, nggak panjang-panjang banget karena ini sudah malam. Aku uploadnya pas malam hari. Jadi begini ya teman-teman. Saya tuh dulu tuh pernah bekerja di suatu perusahaan. Bos saya tuh dikatakan itu orangnya tuh terkenal tuh di kawasan industri tuh sangat kejam, bahkan sangat tiap hari tuh memarahi orang itu kerjaannya sudah bener tuh disalah-salahkan. Padahal ya koreksi sendirilah, introspeksi. Jadi seperti apa? Saya itu sudah 4 tahun bekerja dengan beliau. Beliau ini sebenarnya orangnya tuh humoris, nggak seperti yang orang-orang bicarakan kayak pegawai-pegawai lain tuh bilang orangnya tuh hati-hati, orangnya tuh suka marah. Kamu kok senang banget sih kerja sama bapak itu kenapa sih kok betah? Gini ya teman-teman ya, saya kan berpengalaman seperti ini. Pengalamannya tuh kayak gini, bingung nih saya mau ngomong. Saya kan kerja, saya tuh punya tekad ya, bekerja di suatu perusahaan itu andai kata seperti ini. Saya di sini, saya sudah menanamkan di otak saya tuh, saya di perusahaan ini itu bukan sekedar mencari nama baik atau mencari popularitas atau semacam orang-orang kalau ngomong itu kalau kayak gila hormat. Enggak, saya di perusahaan ini karena apa? Karena saya butuh money, butuh uang. Ya jujur aja lah, kalian bekerja itu butuh uang. Kalau naik jabatan itu bonus. Jadi gini, kalau kita menghadapi bos seperti itu, pertama itu dekati aja orangnya. Semakin dimarahin tuh dekati aja, nanti orangnya tuh nanti bakalan penasaran seperti apa. Anak ini loh kok kebal banget sih. Nah, kedua, kalau dimarahin tuh upayakan jangan sampai kayak kesel berlebihan. Nangis boleh lah, soalnya saya pernah sampai ketangis-tangis gitu ya. Yang ketiga, ya udahlah, bersikap sabar dan profesional. Gimana lagi, kita juga bawahan ya kan. Keempat, tenang aja. Pasti bos seperti itu pasti punya apa ya, kayak sesuatu yang dipendam dalam hati, mungkin dari pengalaman pribadi atau lingkungannya. Jadi pas di perusahaan itu kayak memarahi kita itu sebagai pelampiasan. Kelima, yang paling bagusnya ini, jangan sampai Anda resign. Kenapa sih hanya menghadapi satu orang aja Anda resign? Padahal kalau kalian tahu, perusahaan itu banyak loh yang membuang-buang karyawan. Nah, Anda sudah mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan hanya kesandung orang seperti itu yang menguji nyali kita untuk bersabar, malah tebal. Oke, jadi kalau secara garis besarnya saya panjang mulut, omongnya terlalu banyak seperti ini, berbelit-belit seperti ini, itu intinya tuh begini, kita sabar aja. Kita di situ itu bukan mencari pamer omongan atau pamer jabatan atau apa. Kita di situ itu mencari uang, dan kita itu udahlah, kita fokus aja. Seperti kalau dimarahin ya kita introspeksi. Kalau kita emang benar-benar nggak salah di suatu kegiatan kita saat mengerjakan tugasnya, ya introspeksi. Kalau nggak gitu, kalau sudah diintrospeksi belum ada salahnya menemukan kesalahan kita, ya cobalah kita
tegur sapa yang baik, ajak bosnya jalan-jalan. Soalnya bos saya itu walaupun marah-marah tuh orangnya tuh baik banget loh pemirsa. Bener, karena apa ya, dia tuh apa ya, selain emang emang dikenalnya emang seperti itu ya, judes, suka marah, suka apa ya, bikin resek orang, kerjaan orang, tapi sebenarnya orangnya tuh baik. Saya menganggap beliau sudah seperti ayah saya sendiri, dan saya mengkhawatirkan setiap gerak-gerik beliau karena beliau juga sudah sudah mau menginjak yang usia yang apa, yang tua, dan kesehatan beliau juga udah semakin lama semakin mau ngedrop ya, karena maaf beliau juga punya penyakit jantung. Jadi kalau punya riwayat seperti itu, bos kita seperti itu, ya udahlah kita ngalah aja. Lagian ya kalau ngalah itu kan apa ya, kita nggak bakalan kalah dan kita juga nggak bakal dipermalukan gitu. Tapi gini pemirsa ya, gini ya teman-teman ya, bos saya emang sudah resign, sudah setahunan mungkin resign. Cuma saya memang apa ya, merindukan banget sosok beliau, karena di beliau lah saya itu seperti mendapat ilmu-ilmu baru. Diajarin kerja, diajarin kesabaran, diajarin diskusi, diajarin marah, tapi marahnya tuh yang berkualitas, bukan marah-marah yang terlalu urakan gitu. Jadi tips saya ya sabar. Kita di perusahaan itu niatnya apa, kalau mendapat ujian punya bos seperti itu ya anggap aja lah beliau ini menyayangi kita gitu. Jadi apa, anggap aja omongannya itu kalau yang menyakitkan hati ya anggap angin lalu. Ajak beliau makin lama itu makin seperti teman. Aku yakin kok pasti beliau bakal terima kita dan pasti sangat senang dengan kehadiran kita di ruangan itu, dan pasti mungkin beliau akan mendapat kepercayaan kalau kita itu emang kalau kita itu emang bisa untuk seperti apa, kayak mengerjakan pekerjaan yang beliau suruh. Oke, begitu hai kawan ya. Ini karena saya sudah malam, saya membagikan tips-tips seperti itu. Kita akan bagikan tips selanjutnya. Tips seperti apa? Tetap di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, komen. Emang saya ngomongnya belepotan seperti ini karena saya masih pemula, jadi saya minta tips juga untuk netizen di sana, gimana caranya saya bisa membangun channel saya ini agar saya bisa berkonten dengan baik dan diterima oleh semua golongan YouTubers atau netizen yang ada di dunia ini. Oke, selamat malam. Assalamualaikum.